Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel kesayangan kita, Pahami Pak. Nah, kali ini gua mau ngebahas soal stokiometri. Soalnya itu, suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus CXHY memiliki Mr sama dengan 78. Jadi Mr itu maksudnya adalah massa molekul relatif. Nah, senyawa CXHY ini dibakar dengan oksigen sehingga menghasilkan 264 gram CO2 dengan Mr 44 dan juga menghasilkan 54 gram H2O dengan Mr 18. Nah, yang ditanyakan itu adalah rumus molekul yang mungkin untuk senyawa hidrokarbon tersebut adalah. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau misalkan kita ketemu soal stoikiometri kayak begini, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal, diketahui bahwa Mr dari CXHY itu sama dengan 78. Diketahui Mr dari CXHY-nya itu sama dengan 78. Diketahui juga bahwa massa dari CO2-nya itu sama dengan 264 gram. Massa itu M kecil, CO2 sama dengan 264 gram. Dengan Mr dari CO2-nya itu sama dengan 44. Diketahui juga dari soal bahwa massa dari H2O yang dihasilkannya itu ada sebanyak 54 gram. Jadi M H2O-nya itu ada sebanyak 54 gram dengan Mr-nya itu sama dengan 18. Mr H2O sebesar 18. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah rumus molekul yang mungkin untuk si senyawa hidrokarbon yang dibakar tersebut. Jadi ditanya rumus molekul dari CXHY. Teman-teman, untuk menentukan rumus molekul dari si CXHY, kita harus cari dulu rumus empirisnya dengan mencari indeks dari si C yaitu X dan juga mencari indeks dari H yaitu Y. Tapi sebelum itu, kita juga harus tulis dulu si reaksinya. CXHY dibakar dengan oksigen itu menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan juga air H2O. Seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa reaksi pembakaran ini itu masih belum setara. Jadi kita setarain dulu. Caranya kita misalin koefisien dari CO2 dengan A dan koefisien dari CO2 dengan B. Yang terakhir kita misalin dulu koefisien dari H2O dengan C. Nah, di sini kenapa koefisien dari si CXHY-nya kita nggak misalin? Karena yang kita jadiin acuan untuk ketiga molekul ini, O2, CO2, dan juga H2O adalah si CXHY. Jadi si CXHY koefisiennya kita nggak misalin dulu. Nah, teman-teman harus ingat bahwa berdasarkan konsep dari persamaan reaksi, jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Jadi, jumlah atom C di kiri itu harus sama dengan jumlah atom di kanan.
jumlah atom H di kiri itu harus sama juga dengan jumlah atom yang ada di kanan. Begitupun dengan jumlah atom CO. Jadi kalau misalnya kita tulis kayak begini. Jumlah atom C di kiri itu harus sama dengan jumlah atom C di kanan. Di kiri, jumlah atom C-nya itu ada sebanyak 1. 1X. 1 dikali X. Jadi kita tulis X sama dengan jumlah atom C di kanan. Jumlah atom C di kanan itu ada sebanyak 1 dikali B. Jadi B itu sama dengan X. Jumlah atom H di kiri itu sama dengan jumlah atom H di kanan. Kita ulangin, jumlah atom H di kiri itu harus sama dengan jumlah atom H di kanan. Jadi kalau misalkan di kiri jumlah atom H-nya itu ada sebanyak 1 dikali Y, yaitu Y. Jumlah atom si H-nya di kanan juga harus sebanyak Y. Nah, di kanan jumlah atom H-nya ada sebanyak 2 dikali C. 2C. Nah, C koefisien dari si H2O itu sebanyak Y per 2. Jumlah atom O di kiri juga harus sama dengan jumlah atom O di kanan. Jumlah atom O di kiri itu sebanyak 2 dikali A. 2A. Di kanan, jumlah atom O-nya itu ada sebanyak 2 dikali B ditambah 1 dikali C. Jadi 2B, 2 dikali B, 2B ditambah 1 dikali C. Berarti si A atau koefisien dari si oksigennya itu sama dengan 2B ditambah C per 2. Sama dengan B-nya itu adalah X. 2 dikali X ditambah C-nya itu Y per 2. Jangan lupa sama per 2-nya. Jadi A atau koefisien dari si oksigen itu sebanyak 2 per X dibagi 2. 2 per X per 2 itu sama dengan X. Ditambah Y per 2 dibagi 2 itu sama dengan Y per 4. Karena Y per 2 dibagi 2 artinya Y per 2 dikali 1 per 2 yaitu Y per 4. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi reaksinya, CXHY ditambah A-nya kita ganti dengan X ditambah Y per 4, itu menghasilkan BCO2, B-nya itu X. XCO2 ditambah CH2O, C-nya itu Y per 2. Nah, teman-teman, reaksi ini sudah setara. Jadi selanjutnya kita menentukan mol dari CO2 dan juga H2O. Nah, rumus mol itu adalah massa dibagi dengan MR, massa molekul relatif. Ini kalau misalnya kita tulis rumus mol, N itu sama dengan M per MR. Nah, mol yang kita cari itu adalah mol dari senyawa CO2 dan juga mol dari senyawa H2O. Jadi, mol
CO2 itu sama dengan massa CO2 dibagi dengan massa molekul relatif dari CO2-nya. Nah, di soal diketahui bahwa massa CO2-nya itu adalah 264 gram dibagi dengan massa molekul relatifnya sebesar 44. Jadi mol dari CO2 itu sama dengan 264 dibagi dengan 44. Hasilnya adalah sama dengan 6 mol. Selanjutnya, untuk mencari mol dari H2O, NH2O itu sama dengan massa dari H2O dibagi dengan massa molekul relatif dari H2O. Di soal diketahui bahwa massa dari H2-nya itu sebanyak 54 gram. Dan massa molekul relatifnya adalah sebanyak 18. Jadi, mol H2O itu sama dengan 54 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 3 mol. Nah, teman-teman harus ingat bahwa menurut konsep persamaan reaksi kimia, koefisien dari si CO2 dengan H2O, perbandingannya, jadi perbandingan koefisien dari CO2 dengan H2O, itu akan sama dengan mol dari CO2 dengan H2O jika dibandingkan. Jadi kalau misalnya kita tulis koefisien dari CO2 jika dibandingkan dengan koefisien dari H2O itu sama dengan mol dari CO2 dibandingkan dengan mol H2O. Nah, dengan rumus ini kita bisa mencari indeks dari si C yaitu X dan juga indeks dari si H yaitu Y. Koefisien dari CO2 itu adalah X banding dengan koefisien dari H2O yaitu Y/2 sama dengan perbandingan dari mol CO2 itu 6 dengan mol dari H2O itu 3. Jadi kalau misalnya kita operasiin X pembagian jadi kita kali, ini kita balik, Y/2 jadi 2/Y sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi X dikali 2/Y itu hasilnya adalah 2X/Y sama dengan 2. Jadi X/Y itu sama dengan 2 per 2-nya kita kali silang per 2. Nah, X/Y itu sama dengan 1/1. Jadi, karena indeks dari si C itu sama dengan X, dan indeks dari si H itu sama dengan Y, sedangkan X banding Y itu, perbandingan terkecilnya itu 1/1, jadi rumus dari CXHY itu sama dengan C1H1 atau CH. Nah, teman-teman, dari sini, dari CH ini kita baru aja nemuin rumus empirisnya. Jadi rumus empiris dari CXHY itu adalah CH. Sedangkan yang ditanyakan di soal itu adalah rumus molekulnya. Nah, rumus
molekul dari CH itu sama dengan CH dikali indeks N. Nah, untuk menentukan rumus molekul, kita harus mencari besar dari si N itu. Caranya itu, kita harus mengalihkan si MR dari CH dengan si N. Nah, MR dari CH itu adalah 1 dikali ARC, yaitu 12, ditambah dengan 1 dikali dengan ARH, itu 1 dikali 1 dikali dengan N, itu harus sama dengan MR dari si CXHY, yaitu 78. Jadi 1 dikali 12 itu hasilnya 12. 12 ditambah 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Jadi 12 ditambah 1 itu 13 dikali N sama dengan 78. Nah, N itu sama dengan 78 dibagi 13. Hasilnya adalah 6. Jadi karena si N yang udah ketemu, rumus molekulnya itu adalah sama dengan CH dikali 6. Jadi hasilnya adalah C6H6. Karena 6 dikali 1 6, 6 dikali 1 6 juga. Jadi rumus molekul yang mungkin untuk senyawa hidrokarbon tersebut adalah C6H6 yang opsi D. Teman-teman harus ingat ya, bahwa soal dari bab stokiometri yang kita bahas ini melibatkan 3 konsep. Yang pertama adalah konsep dari mol. Dan inilah rumus-rumus dari konsep mol itu sendiri. Yang kedua adalah konsep dari persamaan reaksi kimia. Dan yang terakhir adalah konsep dari rumus empiris. Oh iya teman-teman, soal stokiometri ini juga melibatkan materi senyawa hidrokarbon, khususnya reaksi pembakarannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.